Tidak kuat menahan kesedihan saat warga rebutan makanan, Deddy Mulyadi menangis tumpahkan air mata. Sebagai gubernur, prioritasin dong daerahnya sendiri. Mulyadi menangis saat melihat langsung keadaan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. KDM ikut merasakan bagaimana penderitaan masyarakat di sana. Gubernur Jawa Barat berjanji akan membongkar siapa dalam pembabatan hutan itu. Menurutnya, hal yang tidak mungkin, batang pohon yang terbawa arus begitu banyak. KDM pun memohon agar pihak terkait bertobat atas perbuatannya. Halo Bapak Aing KDM, gua tidak menyalahkan bantuan ke Sumatera. Bagus, mereka harus dibantu. Tapi sebagai gubernur, prioritasin dong daerahnya sendiri. Kemarin itu banjir loh di Kabupaten Bandung. Harusnya gubernurnya ada di situ mengantisipasi. Harusnya turun di situ. Harusnya koordinasi dengan para ahli di situ. Masa nggak dikasih tahu perkiraannya bagaimana? Boleh beri bantuan keluar daerah. Pakai staf kan bisa. Pakai perwakilan kan bisa. Kecuali ada maksud lain. Apa maksud lainnya? Elektoral. Udah 150 juta. Saya nitip 150 juta ya. Tolong dibagikan per kepala keluarganya 500.000. Alhamdulillah. 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 Ya. Oke. Terima kasih juga jajaran TNI AL. Sudah bawa makanan. Sekarang makanan punya, uang punya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Amin. Ya, boleh. Oke. Ayo. Udah 150 juta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mualim, bek klik-klik. Jangan nangis-nangis lagi. Bek momole mualim. Henti mongon-mongon nih mualim. Konflik Aceh sudah kita hadapi. Damai sudah kita pelihara mualim. Tsunami Aceh sudah kita tangani. Gempa serempah di dataran tinggi Tanjung Gayo sudah kita hadapi mualim. Covid-19 sudah kita lalui juga mualim. Bencana longsor dan banjir Sumatera sama-sama kita lalui mualim. Jangan nangis lagi. Masyarakat bersama mualim. Jangan cengeng. Aceh itu adalah rahim para pejuang. Bangsa yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bangun mualim. Kalau pemimpin menangis, kami masyarakat lemah mualim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya, tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan, menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu, dia dipanggil kiamat sekarang.
Ngapain Gubernur Jawa Barat KDM tuh masuk ke Aceh, ngurusin masyarakat Aceh dan memberikan bantuan ke masyarakat Aceh, padahal dia dipilih oleh masyarakat Jawa Barat. Kalau yang ngasih bantuan Ferry Irwandi pantas, atau orang-orang partai dari PKS yang beroperasi di seluruh Indonesia pantas, atau orang-orang dari Front Pembela Islam itu pantas. Tapi gubernur sebagai pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat, oleh konstituen Jawa Barat, ngurusin daerah orang, itu tidak pantas. Gubernur KDM kemudian menjawab ucapan Luhut. Luhut mengkritik KDM sebagai gubernur konten kreator. Jawabnya KDM, apa yang salah? Saya ke Aceh tidak pakai uang APBN. Saya ke Aceh tidak pakai uang APBD. Saya ke Aceh pakai uang pribadi. Di situ masalahnya. Gubernur Aceh Mualim itu mengingatkan tanggung jawab bupati, jangan lari dari tanggung jawab, karena mereka dipilih oleh masyarakat di kabupatennya, di tingkat kabupaten. Jangan mereka main karaoke, jangan lari dari tanggung jawab untuk ngurusi cerita masyarakat Aceh yang sedang kesusahan. Nggak perlu melangsungkan pernikahan, nggak perlu umroh, tapi ini yang harus diperhatikan masyarakat Aceh yang sudah memilih para bupati. Dengan keras Mualim mengingatkan para bupati untuk tidak lari dari tanggung jawab. Itu pantas omongan seperti itu, karena mereka beroperasi secara politik di wilayah konstituen yang memilih. Tapi apa urusannya gubernur Jawa Barat KDM ke Aceh? Ya, nggak ada yang salah di situ masalahnya. Ini persoalan etik dan diperlukan sebuah kode etik dari aparatur pemerintah supaya tidak terulang hal-hal yang memang tidak salah tetapi tidak pantas. Lebih tinggi dari soal salah benar, ini soal layak atau soal patut atau tidak patut seorang gubernur dari satu wilayah A mengurusi pekerjaan di wilayah yang dipimpin oleh gubernur B. Profesor Dr. Riyad Rashid itu sudah seperempat abad yang lalu, awal 2000, mengusulkan sebagai menteri otonomi daerah supaya diadakan undang-undang kode etik aparatur pemerintah. Salah satunya mungkin yang perlu diusulkan, gubernur di satu wilayah A tidak boleh mengurusi masalah di rakyat yang dipimpin oleh gubernur di luar wilayah A. Tidak boleh, tidak pantas gubernur Jawa Barat mengurusi masyarakat di luar Jawa Barat. Kalau presiden pantas karena memang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, kan gitu. Ini persoalan etik, diperlukan satu kerja baru dari anggota DPR untuk menyusun kode etik dari aparatur pemerintahan. Apakah pengangguran sudah hilang di Jawa Barat? Apakah orang-orang masih bagus semua rumahnya di Jawa Barat? Apakah tidak ada PHK? Bagaimana pekerjaan yang susah untuk masyarakat Jawa Barat, anak-anak muda Jawa Barat yang tidak punya pekerjaan? Apakah bukan itu skala prioritas tertinggi yang diurus oleh gubernur KDM? Tidak mengurusi berita masyarakat di luarnya. Ini tidak pantas. Ini soal etik, bukan soal benar dan salah. Bagaimana menurut